Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sebelum saya menjelaskan tentang perbedaan dari kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka, saya akan lebih dulu menjelaskan arti dari kurikulum. Kurikulum adalah sesuatu yang dirancang dan disusun untuk melancarkan kegiatan belajar mengajar yang dipandu, serta ditanggungjawabkan oleh sekolah atau lembaga pendidikan, guru maupun masyarakat. Kurikulum ini dilaksanakan agar tidak terjadi mutu yang rendah. Hasil dari pendidikan juga belum didukung dengan sistem pengujian maupun penilaian yang melembaga serta independen, sehingga sering terjadi perubahan kurikulum. Kurikulum di Indonesia sudah tidak bisa dipungkiri lagi. Sudah banyak terjadi perubahan kurikulum yang selalu diarahkan untuk keseimbangan memperbaiki sistem pendidikan nasional. Perubahan ini terjadi karena adanya harapan yang belum tercapai atau diinginkan. Maka perlu adanya revisi serta perubahan maupun perbaikan kurikulum pendidikan secara teratur yang harus dilaksanakan untuk mencetak generasi unggul dan berkarakter di masa depan. Baik, kita sekarang sudah sampai pada pengertian dan tujuan kurikulum 2013. Nah, apa sih kurikulum 2013 itu? Nah, kurikulum 2013 merupakan kurikulum nasional yang telah dikembangkan bertahun-tahun dan telah memenuhi dua dimensi kurikulum, yaitu rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran, serta cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Nah, tujuannya untuk mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif. Kurikulum 2013 ini lebih menekankan kepada kompetensi dan karakter peserta didik. Kurikulum 2013 sudah berlaku sejak tahun 2013 dan diterapkan di berbagai satuan pendidikan. Baik, sekarang kita akan bahas tentang keunggulan dan kelemahan kurikulum 2013. Keunggulan yang pertama yaitu menuntut siswa lebih mandiri, kreatif, dan inovatif. Jadi, siswa itu tidak hanya mendapatkan informasi dan materi dari guru saja, melainkan juga dilatih untuk mencari informasi di luar kelas secara aktif. Yang kedua yaitu proses penilaian dilakukan dari semua aspek. Nah, kurikulum 2013 ini membuat suatu indikator penilaian dari aspek. Yang pertama, aspek kecerdasan, sikap dan karakter sosial, bahkan aspek religius. Nah, yang ketiga yaitu menekankan kepada pendidikan karakter. Upaya pembangunan karakter dan budi pekerti luhur ini ditekankan pada semua program studi yang ada, sehingga memungkinkan karakter anak bangsa semakin terbentuk. Dari sisi kelemahannya, yang pertama yaitu sistem penilaian yang terlalu rumit. Nah, guru itu harus melakukan 3 set penilaian terhadap siswa, antara lain penilaian sikap, penilaian kognitif, dan penilaian keterampilan. Masing-masing dari set ini masih dijabarkan lebih banyak, misalkan set penilaian sikap yang terdiri atas penilaian observasi, diantaranya kedisiplinan, kejujuran, peduli lingkungan, dan sebagainya. Penilaian diri, penilaian teman sejawat, dan penilaian jurnal. Nah, sistem penilaian yang banyak dan rumit ini harus diterapkan guru pada masing-masing siswa, per mata pelajaran, dan per mata kompetensi dasar. Yang kedua yaitu sarana yang belum memadai dan merata. Nah, kan tidak semua siswa dan sekolah memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mengajarkan siswanya belajar serta aktif dan mandiri. Terutama jika kurikulum ini akan diterapkan di daerah-daerah terpencil. Nah, yang ketiga yaitu materi yang sangat padat. Nah, waktu yang diberikan itu tidak cukup untuk menerima seluruh materi yang sangat padat tersebut. Dengan begitu, waktu yang tidak cukup untuk melakukan pendalaman pada materi yang sedang diajarkan. Yang keempat yaitu materi yang disajikan membosankan dan kurang beragam. Nah, guru tidak punya keleluasaan untuk mengembangkan pelajaran kontekstual. Nah, pembelajaran ini terlalu kaku, terlalu padat, dan membuat para murid terlalu membosankan. Sekarang kita bahas tentang pengertian dan tujuan kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka itu sendiri adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Nah, kurikulum ini dirancang lebih sederhana dan fleksibel,
disebut akan semakin membuat siswa lebih aktif, serta agar pendidikan di Indonesia bisa seperti di negara maju, yang mana siswa diberi kebebasan memilih apa yang diminati dalam pembelajaran. Nah, tujuannya yaitu untuk menggali potensi terbesar guru-guru sekolah dan murid serta meningkatkan kualitas pembelajaran secara mandiri. Sekarang kita membahas tentang keunggulan dan kelemahan kurikulum merdeka. Keunggulan dari kurikulum merdeka yang pertama yaitu sederhana tapi lebih fokus. Nah, hal ini bisa dilihat dari penyampaian bahan ajar yang tidak terburu-buru, namun mendalam dan bermakna. Yang kedua yaitu lebih merdeka. Yang dimaksud lebih merdeka di sini adalah dalam hal pembelajaran. Murid itu dibebaskan untuk memilih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. Jadi baik murid maupun guru dapat mengajar sesuai tahap capaian dan perkembangannya. Yang ketiga yaitu lebih relevan dan interaktif, di mana pembelajaran melalui kegiatan proyek akan memberikan kesempatan lebih luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual, misalnya isu lingkungan, kesehatan, dan lainnya, untuk mendukung pengembangan karakter pada kompetensi profil pelajar Pancasila. Dari sisi kelemahannya, yang pertama yaitu kurang matang dalam persiapannya. Nah, mengingat kurikulum merdeka baru saja diresmikan, tentu pengkajian dan evaluasi yang lebih mendalam diperlukan agar penerapannya efektif dan tepat. Yang kedua, yaitu sistem pengajaran yang belum terencana dengan rinci. Nah, jika melihat prosedur pelaksanaan pembelajaran dalam kurikulum merdeka ini, sistem pengajarannya masih belum membahas dengan rinci mengenai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Yang ketiga yaitu kurangnya kapasitas SDM. Jadi kurikulum ini membutuhkan tenaga pendidik yang cakap agar dapat melaksanakan kurikulum dengan baik. Nah, sekarang kita memasuki pada intinya, yaitu perbedaan kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Perbedaannya yaitu dari segi kerangka dasar, kompetensi yang dituju, pembelajaran, penilaian, perangkat ajar, perangkat kurikulum. Jadi kalau di kerangka dasar kurikulum 2013 itu meliputi rancangan landasan utama kurikulum 2013 adalah tujuan sistem pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan. Kalau di kurikulum merdeka, rancangan landasan utama kurikulum merdeka adalah tujuan sistem pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan. Juga mengembangkan profil pelajar Pancasila pada peserta didik. Yang kedua yaitu kompetensi yang dituju. Di kurikulum 2013, kompetensi dasar mencakup ruang lingkup dan aturan yang dikelompokkan menjadi 4, yaitu sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Di kurikulum merdeka, capaian pembelajaran disusun per fase yang dinyatakan dalam paragraf yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang ketiga yaitu pembelajaran. Di kurikulum 2013 menggunakan pendekatan saintifik untuk semua mata pelajaran. Kalau di kurikulum merdeka menggunakan pembelajaran terdiferensiasi dan kurikuler melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, yang keempat yaitu penilaian. Di kurikulum 2013, penilaian menggunakan sumatif dan formatif, menguatkan penilaian autentik pada setiap mata pelajaran. Nah, kalau di kurikulum merdeka menggunakan penilaian asesmen formatif dan hasil asesmen dalam kurung sumatif. Penilaian autentik mengutamakan pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, yang kelima yaitu perangkat ajar. Kalau di kurikulum 2013 menggunakan buku teks dan non-teks serta bahan ajar yang dikembangkan Direktorat SMK. Kalau di kurikulum merdeka menggunakan buku teks dan non-teks, contoh modul ajar, alur tujuan, dan kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, yang keenam yaitu perangkat kurikulum. Di kurikulum 2013 menggunakan pedoman implementasi kurikulum, panduan penilaian, dan panduan pembelajaran setiap jenjang.
Kalau di kurikulum Merdeka, menggunakan panduan pembelajaran dan asesmen, panduan pengembangan kurikulum operasional sekolah, panduan pengembangan proyek penguatan profil Pancasila, panduan pelaksanaan pendidikan inklusif, panduan penyusunan program pembelajaran individual, modul layanan bimbingan konseling. Baik, mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata atau perbuatan dari awal sampai akhir, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.